Marilah kita hening sejenak, menyadari betapa besar anugerah Tuhan yang telah menyertai setiap perjalanan hidup kita. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gentarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dan pujilah namanya. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Jemaat, marilah kita mengagungkan pujian bagi Tuhan, agungkan kuasa namanya. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga saat ini berlangsung di dalam pengakuan kita bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Kristus, dengan gembira kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ini adalah sebuah kabar baik, sebab Ia tidak lagi terikat secara fisik, tetapi Ia dapat hadir dalam rohnya untuk menemani kita. Tema ibadah kita adalah menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Kita menyadari bahwa hidup kita adalah kepunyaan Allah dan kita dikehendakinya untuk menjadi saksi yang hidup. Karena itu, muliakanlah Allah dalam segenap aspek hidup kita. Mari kita mengangkat pujian, masyurkan Rajamu. Suara
Ayat yang pertama dan kedua berkata demikian, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mazmur 148 ayat yang ke-13, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mari kita akan bersama menyaksikan persembahan pujian dari paduan suara The Choir. He is exalted on high. I will praise Him. He is exalted forever, exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted forever, exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. Puji nama Tuhan. Marilah kita sebelum belajar akan firman Tuhan lebih jauh lagi, mari kita akan datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama secara berlitani masuk di dalam pengakuan dosa kita. Tuhan Allah kami, saat ini kami datang dengan segala dosa yang menjadi beban hidup kami. Tanpa menyadari bahwa kami sering mendukakan hati-Mu dalam langkah hidup kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tak jarang kami mengandalkan kekuatan kami dan merasa diri kuat menghadapi persoalan hidup kami yang justru membelit hidup kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kami sering berjalan dan terkadang lupa bahwa hidup kami adalah menjadi saksi Kristus. Sehingga kami harus berjalan seturut kehendak-Mu, tapi kami tidak melakukannya. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Dan ajarlah kami senantiasa agar kehidupan kami yang adalah milik Allah selalu berjalan seturut kehendak Allah dan menjadi saksinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku dosa kami. Amin. Yang berulang ku
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita. Kita mohon di dalam doa kita kepada Allah Roh Kudus, sehingga kita boleh diberkati dengan hikmat-Nya untuk menjadi saksi Kristus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga hidup kami sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kristus yang telah mati bagi dosa kami, namun telah bangkit, memberikan hidup yang baru. Dan Tuhan Yesus telah naik ke surga, memberikan hidup yang kekal bagi kami. Maka saat ini ketika kami sebagai pengikut Kristus masih hidup di tengah dunia ini, biarlah kami menjadi saksi Kristus di dalam hikmat-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan terambil di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-24, ayat 44 sampai dengan 53. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya! Saudara, pada saat ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Maka itu firman yang kita sudah baca ini, kita akan gumulkan bersama dengan satu tema menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan Lukas pasal 24 ini memberikan satu konklusi mengenai kisah Kristus yang bukan hanya berhenti pada kenaikannya, tetapi akan berlanjut pada peristiwa Pentakosta, tetapi sekaligus juga peristiwa para murid itu memberitakan kebangkitan, kenaikan Kristus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup kepada semua orang. Maka itu biarlah di hari di mana kita saat ini mengingat kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita ini boleh menjadi saksi Kristus di dalam hidup kita. Bukan karena kita sebagai orang Kristen, tetapi kita sebagai pengikut Kristus. Bukan hanya kita ini sebagai anggota gereja, tetapi kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah
keselamatan hidup yang kekal. Maka itu melalui seluruh aspek hidup kita, biarlah kita menjadi orang yang bersaksi bagi Kristus di dalam hikmat-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau menggambarkan bahwa peristiwa kelahiran Kristus, di mana Allah yang menjelma menjadi manusia, itu untuk menegaskan bahwa Allah itu mengasihi manusia ciptaannya. Sampai Dia yang ada di dalam kemuliaan masuk di dalam dunia ciptaannya yang penuh dengan dosa itu. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih anugerah Tuhan melalui pelayanan yang dimulai oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam pembaptisannya. Sampai pada puncaknya Yesus harus disalibkan. Mengapa Yesus harus disalibkan? Firman Tuhan tadi dengan jelas bahwa untuk menggenapkan janji Allah yang telah disampaikan kepada melalui para nabi itu kepada umat manusia. Supaya melalui Kristus yang mati di atas kayu salib, dosa manusia dari zaman Adam dan Hawa sampai nanti pada akhir zaman itu telah diselesaikan, dibereskan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Namun Tuhan Yesus Kristus tidak mati selama-lamanya. Yesus bangkit. Untuk apa Yesus bangkit? Untuk menggenapkan janji daripada Allah. Yaitu untuk memberikan satu kehidupan yang baru. Bukan lagi kehidupan yang dikuasai oleh dosa, tetapi satu kehidupan yang dikuasai oleh kasih Tuhan, yang dikuasai oleh kebenaran Tuhan. Dan tiba gilirannya Tuhan Yesus naik ke surga. Maka itu kalau dibuatkan sebuah grafik, itu ada garis yang turun, di mana Allah yang datang kepada manusia, tetapi melalui kebangkitan dan kenaikannya, ada garis yang naik untuk menegaskan bahwa Dia yang datang dari surga kembali ke surga. Maka itu hidup kita saat ini sebagai pengikut Kristus, biarlah kita boleh menjadi saksi Kristus di dalam seluruh aspek hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini sangat dramatis. Karena disaksikan oleh banyak orang. Bukan hanya para murid-murid Yesus saja, tetapi orang-orang lain pun ada beserta dengan mereka. Sehingga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan sebagai satu mitos atau fiktif. Ini bukan dongeng, tetapi ini satu kenyataan sejarah yang dialami oleh para murid untuk menyaksikan bahwa Allah yang datang dari surga kembali ke surga. Maka itu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini memberikan sebuah penegasan di dalam kehidupan kita. Saudara, di Israel ada kapel kenaikan, di mana di dalam kapel itu untuk menceritakan peristiwa Yesus mulai terangkat. Dan di dalam kapel itu dipercayai ada satu tempat yang ada bekas kedua tapak kaki. Dan itu dipercayai menjadi tempat di mana Yesus waktu itu menjejakkan kaki terakhir kali di bumi sebagai manusia yang akhirnya naik ke surga. Terlepas dari semua itu, kita percaya bahwa melalui kenaikan Tuhan Yesus itu supaya mengubah pemahaman para murid tentang siapakah Yesus itu. Sebelumnya ketika murid-murid itu dipanggil untuk mengikuti Yesus, mereka banyak yang beranggapan bahwa nanti kalau Yesus betul sebagai Mesias, sebagai penguasa, sebagai raja, maka mereka akan mendapatkan bagian kekuasaan. Dan itu yang seringkali dipertengkarkan bukan oleh para murid, siapa yang terbesar yang boleh layak ada di samping daripada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus melalui kenaikannya ke surga untuk mengubah. Maka itu di dalam firman Tuhan tadi katakan bahwa Yesus membuka pikiran mereka. Selama ini mereka tidak ngerti kenapa Yesus yang adalah Mesias itu harus datang dan harus mati dan bangkit dan harus naik ke surga. Itu dibukakan oleh Tuhan Yesus supaya para murid itu memahami bahwa dirinya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang yang mengikut Yesus, itu adalah orang-orang yang menyaksikan akan Kristus. Maka melalui peristiwa ini saudara, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka,
Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Artinya, setiap kita di dalam seluruh aspek hidup kita itu menyaksikan Kristus, bahwa Dia adalah Allah. Allah yang menyatakan dirinya melalui para nabi, tetapi sekaligus sekarang ini Allah menyatakan diri secara langsung kepada umatnya di dalam Yesus Kristus. Maka itu para murid ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia memang harus naik ke sorga, supaya para murid itu menjadi saksi. Maka itu kita bisa melihat, saudara, ketika setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid itu kembali berkumpul di Yerusalem. Mereka dengan penuh sukacita berada di bait Allah. Mereka bukan hanya mendiskusikan tentang Yesus, mereka bukan hanya mendiskusikan pengalaman-pengalaman yang ajaib, yang begitu indah bersama Yesus selama ini. Tetapi mereka mengalami satu pembaharuan, pemahaman mengenai siapakah Yesus Kristus itu. Terlebih lagi ketika hari Pentakosta yang nantinya juga kita akan rayakan bersama-sama, mereka diubahkan pengertian mereka tentang siapakah Yesus. Bahwa Yesus adalah Allah. Sebab apa? Sebab Dia yang dari sorga kembali ke sorga. Dan itu yang menjadi dasar mereka bersaksi. Yesus Kristus adalah Allah. Maka itu melalui kesaksian mereka, saudara, semua para murid mengalami martir, yaitu kematian karena pemberitaan, kematian karena saksi daripada Kristus. Tetapi kesaksian yang mereka sampaikan kepada banyak orang, kepada banyak bangsa itu bertumbuh, berbuah, sehingga banyak orang-orang yang semakin percaya kepada Kristus. Melalui peristiwa diaspora itu, dari Yerusalem, Tuhan Yesus menggenapkan akan janjinya melalui amanat agungnya itu. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan zaman sekarang ini, Injil itu sudah sampai kepada ujung bumi. Maka itu bisa jadi, hidup kita di zaman sekarang ini, kita masuk di dalam janji, yaitu zaman akhir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kenaikan Tuhan Yesus yang saat ini kita rayakan, sudahkah kita memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah? Dia adalah Tuhan. Sekalipun banyak orang yang bisa melihat dari perspektif yang lain, tetapi biarlah kita semakin teguh berdiri bahwa Dia, Yesus Kristus, yang sudah datang dan mati di atas kayu salib, namun Dia bangkit dan Dia naik ke surga. Yang kedua, saudara, biarlah kita menjadi pengikut Kristus sebagaimana murid-murid Kristus yang memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah jalan pengampunan dosa. Maka itu di dalam ayat 46 dan 47, jelas di sana dikatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Berita pertobatan dan pengampunan dosa. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena Dia kalah dengan tentara Romawi. Dia mati bukan karena kehabisan darah, karena tangannya, kakinya itu dipaku dan lambungnya ditikam dengan tombak. Tetapi Dia mati karena Dia ingin menggenapkan hukuman Allah atas dosa manusia. Sehingga ketika Dia bangkit, menggenapkan janji Allah tentang pengampunan, untuk membangun kembali jalan yang selama ini terputus oleh dosa antara manusia dengan Allah yang hidup. Maka itu ketika para murid menyadari melalui peristiwa kenaikannya ke sorga, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, para murid disadarkan
Bahwa di dalam Yesus Kristus, jalan pengampunan dosa itu disediakan bagi umat manusia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di Tiongkok ada satu jembatan yang sangat panjang, saudara. Dikenal sebagai sebutan Danyang Kunsan Grand Bridge. Orang mengenalnya ini jembatan di atas awan, karena saking panjangnya dan tingginya, saudara. Panjangnya itu sekitar 164,8 kilometer. Bayangkan saudara, itu jembatan. Luar biasa. Manusia dengan kehebatan teknologinya bisa membangun satu jalan untuk menghubungkan kembali antara satu tempat dengan tempat yang lain. Tetapi sehebat apapun manusia tidak bisa membangun jembatan atau jalan untuk menghubungkan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Selain daripada Allah yang Maha Kudus ini datang untuk memberikan jalan, yaitu dirinya. Maka itu Yesus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, maka itu setiap saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang percaya, adalah orang-orang yang telah menikmati, telah menerima anugerah jalan pengampunan dosa itu. Sehingga hidup saudara dan saya sekarang ini tidak lagi berada di dalam kuasa dosa, tetapi berada di dalam kuasa anugerah kasih pengampunan daripada Tuhan. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Maka itu seharusnya kondisi ini kita mengerti untuk kita saksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Supaya tiba waktunya mereka pun juga mendengar tentang Yesus yang adalah jalan pengampunan dosa. Yang ketiga, saudara, mengapa kita perlu menjadi saksi di dalam hikmat-Nya? Menjadi saksi Kristus yang telah naik ke sorga itu. Supaya kita ini memberitakan bahwa ada tempat yang kekal setelah kematian. Ini penting, saudara, maka itu Tuhan Yesus menegaskan kembali di dalam ayat yang ke-51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara, ada satu tempat yang dituju, yaitu sorga. Tempat yang kekal. Dan tempat itu dilalui melalui cara kematian. Maka itu kematian bagi setiap orang yang percaya di dalam Kristus, itu bukan menuju kepada kebinasaan, tetapi menuju kepada kehidupan yang kekal, yaitu sorga, di mana Allah itu tinggal hidup selama-lamanya. Melalui Yesus Kristus. Maka itu kenapa Tuhan Yesus setelah bangkit, dia tidak tinggal di dunia. Dia naik ke sorga. Kalau Tuhan Yesus 40 hari setelah kebangkitan, itu tidak segera naik ke sorga, untuk menegaskan bahwa dia itu sudah hidup. Dia itu tidak lagi binasa kematian di alam kubur terus-menerus, bukan. Dia adalah Allah yang sudah mengalahkan maut itu. Maka dia hidup. Dan 40 hari Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada para murid. Supaya mereka tahu bahwa Yesus Kristus hidup. Maka ketika peristiwa Yesus naik ke surga, terangkat, itu proses dari Yesus napak di tanah, lalu lepas landas, naik ke surga. Jelas firman Tuhan menegaskan, ke surga. Satu tempat kehidupan yang kekal, yaitu bersama-sama dengan Allah. Tidak binasa di dalam neraka, penuh penderitaan yang kekal. Tetapi hidup di dalam kemuliaan bersama Allah yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini yang mengubah paradigma
konsep pemahaman para murid terhadap Yesus. Sehingga peristiwa kenaikan ini memberi landasan ketika nanti Roh Kudus itu turun, para murid itu betul hidupnya adalah untuk menjadi saksi Kristus. Dan puji Tuhan, melalui saksi-saksi para murid Kristus inilah gereja berdiri di mana-mana, di seluruh muka bumi. Bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga di desa-desa, bahkan di pelosok, di pedalaman, ada gereja di sana. Mengapa itu terjadi? Karena ada orang yang bersaksi. Dan kalau saat ini kita boleh percaya, karena kita pernah mendengar orang-orang bersaksi tentang Kristus. Bahwa Dia adalah Allah yang datang kepada manusia. Dia yang telah mati bagi dosa. Dia yang bangkit memberikan kehidupan yang baru. Dan Dia yang naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Artinya hidup kita sekarang ini sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang sudah menerima janji itu. Jadi hidup kita sekarang ini, walaupun masih di dalam daging, masih di dalam dunia, tetapi janji itu kita sudah dapatkan, saudara. Dengan kata lain, kita ini sudah punya sertifikatnya untuk hidup kekal. Dan stempelnya itu adalah stempel surgawi. Tanda tangannya adalah tanda tangan Tuhan Yesus Kristus. Maka itu kalau kita sudah menerima janji itu, bagaimana mungkin kita akan berdiam diri? Melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, biarlah kita berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau berkomitmen untuk hidup saya ini menjadi saksi Kristus di dalam hikmat-Nya. Kita tidak sedang mengkristenkan orang lain, tetapi kita sedang menceritakan Kristus kepada orang lain. Soal nanti mereka percaya atau tidak, itu hal yang lain, saudara. Tetapi yang menjadi tanggung jawab saudara dan saya, yang sudah menerima anugerah hidup yang kekal itu, kita boleh sharingkan, kita bagikan. Dengan berbagai macam cara, saudara, apalagi di tengah kemajuan teknologi, dengan media sosial dan seterusnya. Kita bisa menyaksikan bagaimana Kristus itu mengubah hidup saya, dan hidup saya ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang terpenting, sehingga orang lain itu juga merasakan kasih Kristus. Saudara, di antara saudara mungkin ada yang sudah mendengar berita tentang Pastor Raditya Oloan. Saudara, dia masih relatif muda, 37 tahun, tetapi Tuhan panggil. Tetapi kematiannya tidak sia-sia, karena dia selama hidupnya menyaksikan Kristus. Dan apa yang disaksikan? Kristus yang mengubah hidupnya. Dulu hidupnya itu jatuh di dalam dosa. Hidupnya itu hancur. Hidupnya itu sampah. Tetapi di dalam kasih Kristus, dia diubahkan. Dan setelah dia berubah, dia bersaksi tentang Kristus. Bukan bersaksi tentang hebat dirinya, bukan. Tetapi Kristus yang sudah mengubah dia. Sampai pada akhirnya banyak orang yang mengalami pertobatan melalui kesaksian beliau. Sampai pada akhirnya Tuhan memanggil dia. Bagaimana dengan kehidupan kita? Jangan sia-siakan waktu yang masih ada. Jangan kita mengejar sesuatu yang semuanya nanti kita akan tinggalkan. Tetapi kejarlah hidup saudara untuk menjadi saksi. Karena hidupmu nanti akan engkau bawa sampai pada kemuliaan di rumah Bapa. Biarlah pada saat ini ketika kita mengingat kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita diminta untuk menjadi saksi Kristus. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Gereja Agustinus, engkau naik ke surga di hadapan mata kami, dan kami berbalik dengan duka karena keterpisahan. Tetapi ternyata engkau ada di dalam hati kami, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Sebagai penggenapan janji Immanuel, Allah beserta dengan kita. Maka biarlah itu yang mendorong saudara dan saya untuk bersaksi bagi Kristus di dalam hikmat-Nya. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Amin.
Mari kita akan menyiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan ini melalui sebuah paduan suara dari Sola Gracia. Ini akan menyertai orang percaya. Kita akan mengusir setan dalam nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Orang itu kan Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita yang nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami dengan diucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang telah menebus kami melalui darah putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga kami diberi kuasa menjadi anak-anak Allah melalui pengorbanan Kristus. Dan melalui kebangkitan Kristus kami diberi sebuah jaminan hidup yang baru. Dan melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kami diberi jaminan hidup yang kekal di dalam kemuliaan. Maka pada saat ini kami hendak menaikkan syukur atas anugerah-Mu. Bapa, saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu
Kiranya melalui hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, bukan hanya kami peringati secara hari raya gerejawi, tetapi ini menjadi sebuah momentum kami diingatkan bahwa hidup kami sejatinya sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai pengikut Kristus, seharusnya hidup bersaksi. Terima kasih Bapa, supaya orang-orang di sekitar kami boleh mengenal kasih Allah di dalam Kristus. Dan tiba waktunya mereka pun juga boleh merasakan kasih Kristus yang mengubah hidup mereka. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan jamah. Mereka yang sedang dalam pergumulan, biarlah Tuhan jamah memberikan kekuatan untuk terus berpengharapan. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang akan memeliharakan di dalam masa pandemi ini. Demikian juga ya Bapa, biarlah gereja boleh bersehati untuk menjadi garam dan terang di tengah kondisi yang sulit. Teristimewa di daerah-daerah yang mengalami bencana alam. Kami teringat untuk daerah yang mengalami bencana alam, tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus, gempa, dan sebagainya. Mari Bapa, Engkau yang akan menghibur melalui gereja-gereja Tuhan untuk bersatu hati menyalurkan kasih Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu untuk boleh hidup di tengah keluarga mereka, di tengah pekerjaan mereka, di tengah masyarakat mereka, boleh menghadirkan Kristus melalui kehidupan mereka. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Mengingat akan baptisan khusus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur yang didasari dari Nats 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari lagu Persembahanku. Persembahanku ini
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami telah kumpulkan persembahan ini sebagai ungkapan syukur atas kemurahan hati-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu dan membesarkan nama-Mu di dunia ini. Bapa, ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Karena itu, pergi, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita akan merespon, Kuutus Kau. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari salib, kuasa dari kebangkitan Kristus, dan kehadiran dari Kristus yang hidup menyertai saudara, berkat dari Allah yang kekal, Pencipta dan Pemelihara dari Yesus Kristus yang bangkit dan naik ke sorga, dan dari Roh Kudus yang menguduskanmu, kiranya turun ke atasmu, kini dan selamanya. Amin.